Pernah nggak sih masuk ke rumah seseorang dan langsung merasa nyaman, bersih, dan rapi banget? Rasanya kayak mereka nggak pernah berantakan, padahal kayaknya mereka juga nggak setiap hari sibuk beres-beres. Nah, ternyata orang-orang, terutama yang sudah berumur, punya trik simple buat bikin rumah mereka selalu kelihatan rapi tanpa harus capek-capek beresin terus. Di video ini, aku bakal bahas 6 kebiasaan sederhana yang bikin rumah tetap bersih tanpa ribet. Ini bukan rutinitas berat yang makan waktu, tapi justru hal-hal kecil yang kalau dilakukan setiap hari, hasilnya bakal kerasa banget. Dan yang paling seru, di akhir video, aku bakal kasih satu kebiasaan rahasia yang bisa langsung bikin rumah terasa lebih rapi dan nyaman. Padahal, banyak orang nggak sadar akan hal ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau kamu suka video ini, ketik 5 di komentar. Kalau nggak suka, ketik 2, biar aku bisa bikin konten yang lebih baik lagi buat kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Kebiasaan pertama, mereka nggak pernah meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Salah satu trik paling simpel untuk bikin rumah tetap rapi sebenarnya bukan soal ngepel atau ngelap debu, tapi lebih ke kebiasaan kecil saat beraktivitas sehari-hari. Orang-orang yang rumahnya selalu bersih punya aturan sederhana. Jangan pernah keluar dari ruangan dengan tangan kosong. Bayangin ini, kamu lagi duduk di ruang tamu, santai sambil minum teh dan baca majalah. Begitu selesai, alih-alih ninggalin cangkir di meja atau majalah di sofa, kamu langsung bawa mereka saat keluar ruangan. Kalau arahnya ke dapur, sekalian taruh cangkir di wastafel. Kalau mau ke kamar, majalahnya langsung disimpan di tempatnya. Kelihatannya sepele, tapi kebiasaan ini mencegah berantakan sebelum sempat terjadi. Rumah jadi lebih rapi tanpa harus ada sesi bersih-bersih besar-besaran. Contohnya Marni, nenek 72 tahun yang rumahnya selalu kelihatan rapi. Kalau ditanya rahasianya, dia cuma ketawa dan bilang, "Oh, saya cuma naruh barang pada tempatnya sambil jalan." Dan itu memang kuncinya. Dia nggak nunggu sampai rumah penuh barang berserakan baru mulai beberes. Semua beres seiring aktivitas harian. Kebiasaan ini nggak cuman bikin rumah lebih rapi, tapi juga menghemat energi karena kamu nggak perlu pusing dengan tumpukan barang yang berantakan di akhir hari. Cukup beberapa detik setiap kali pindah ruangan, dan voila, rumah selalu terasa bersih dan nyaman tanpa usaha ekstra. Kebiasaan kedua, mereka selalu pakai aturan 2 menit. Orang-orang yang rumahnya selalu bersih punya satu kebiasaan simple tapi ampuh. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 menit atau kurang, mereka langsung melakukannya. Kenapa ini penting? Karena tugas kecil yang dibiarkan bisa cepat banget jadi berantakan besar. Bayangin deh, kamu pulang, lepas mantel, dan taruh di sandaran kursi. Padahal ngegantungnya cuma butuh 10 detik. Lalu sepatu ditinggal di depan pintu, surat dibiarkan menumpuk di meja, piring kotor mulai numpuk di wastafel. Dan tiba-tiba rumah udah kelihatan berantakan banget. Tapi orang-orang yang rumahnya selalu rapi nggak kasih kesempatan buat berantakan menumpuk. Mereka langsung gantung mantel, buang surat yang nggak perlu, dan lap wastafel setelah sikat gigi. Hal-hal kecil ini mungkin kelihatan remeh, tapi kalau dilakukan terus-menerus, rumah akan tetap bersih tanpa harus ada sesi bersih-bersih besar yang bikin capek. Contohnya Pak Diman, kakek 75 tahun yang rumahnya selalu kelihatan rapi. Waktu ditanya rahasianya, dia cuma nyengir dan bilang, "Saya cuma nggak kasih barang numpuk." Dia lihat piring kotor, langsung bilas. Lihat debu di meja, langsung lap. Semua dilakukan sambil jalan, jadi dia nggak pernah harus meluangkan waktu berjam-jam buat beberes. Keindahan aturan 2 menit ini bukan cuma soal rumah yang selalu rapi, tapi juga nggak bikin stres. Nggak ada lagi pikiran, nanti aja deh, yang akhirnya bikin numpuk. Rumah lebih nyaman, pikiran lebih tenang. Kalau kamu juga mau mulai coba aturan ini, komen angka 2 di bawah. Aku pengen tahu siapa aja yang siap buat bikin rumahnya lebih rapi tanpa ribet. Kebiasaan ketiga, mereka selalu beresin rumah sebelum tidur. Orang-orang yang rumahnya selalu rapi nggak pernah bangun dalam keadaan berantakan.
Mereka punya kebiasaan kecil tapi berdampak besar. Ngatur ulang rumah sebelum tidur. Coba bayangin, kamu bangun pagi, masuk ke dapur, dan semuanya bersih. Nggak ada piring kotor, meja rapi, dan ruang tamu nyaman banget buat memulai hari. Bandingin sama skenario lain. Kamu bangun dan langsung disambut dengan wastafel penuh piring, barang berserakan di meja, dan sisa kekacauan kemarin. Yang satu bikin semangat, yang satu lagi bikin pusing bahkan sebelum hari dimulai. Orang-orang yang rumahnya selalu rapi nggak nunggu sampai pagi buat beres-beres. Mereka meluangkan waktu 5-10 menit sebelum tidur buat sekadar ngelap meja dapur, merapikan bantal sofa, naruh barang ke tempatnya, atau memastikan wastafel kosong. Contohnya Linda, nenek 68 tahun yang selalu mulai harinya dengan tenang. Setiap malam, dia keliling rumah sebentar, merapikan bantal, ngecek dapur, dan memastikan semuanya siap buat besok. Hasilnya, dia bangun dengan perasaan damai dan siap menghadapi hari. Kuncinya di sini bukan kesempurnaan, tapi nyiapin diri buat besok. Pengaturan ulang kecil ini bikin pagi lebih nyaman, tanpa stres melihat kekacauan sejak awal. Bisa dibilang, ini hadiah kecil yang kamu kasih ke diri sendiri setiap malam. Kalau kamu juga pengen coba kebiasaan ini, komen angka 3 di bawah. Aku pengen tahu siapa aja yang mau mulai bangun pagi dengan lebih tenang. Kebiasaan keempat, mereka selalu jaga area utama tetap rapi. Orang-orang yang rumahnya selalu bersih nggak ngabisin waktu buat ngeberesin tiap sudut rumah. Mereka tahu nggak semua ruangan harus sempurna setiap saat, tapi area yang sering dipakai harus selalu rapi. Coba pikirkan, apa yang pertama kali kamu lihat saat masuk rumah? Bukan lemari baju yang berantakan atau kamar tamu yang jarang dipakai, kan? Yang bikin rumah terasa nyaman atau berantakan adalah dapur, ruang tamu, dan area pintu masuk. Kalau tempat-tempat ini bersih, seluruh rumah bakal terasa lebih nyaman, meskipun ada sedikit kekacauan di sudut lain. Makanya, orang-orang yang rumahnya selalu rapi fokus di area prioritas. Biasanya mereka selalu memastikan meja dapur bersih, biar nggak ada tumpukan barang yang bikin sumpek. Pintu masuk rapi, supaya saat masuk rumah langsung terasa tenang. Ruang tamu bebas berantakan, karena itu tempat buat bersantai dan kumpul bareng keluarga. Contohnya Bu Mirna, nenek 74 tahun yang rumahnya selalu kelihatan bersih. Waktu ditanya rahasianya, dia cuma ketawa dan bilang, "Saya nggak beresin semuanya. Saya cuma pastikan area yang saya pakai tetap rapi." Tiap pagi, dia ngelap meja dapur, merapikan ruang tamu, dan memastikan area utama bebas berantakan. Dia nggak buang waktu buat beresin setiap sudut rumah, tapi karena area utama selalu rapi, rumahnya tetap terasa nyaman. Kuncinya, fokus ke ruangan yang paling sering dipakai. Nggak perlu stres ngejar kesempurnaan. Cukup pastikan tempat-tempat utama tetap bersih biar rumah selalu terasa enak dilihat dan ditempati. Kalau kamu juga mau mulai pakai trik ini, komen angka 4 di bawah. Aku pengen tahu siapa aja yang siap bikin rumahnya terasa lebih rapi dengan usaha minimal. Kebiasaan kelima, mereka lebih suka merawat rumah. Tiap hari daripada bersih-bersih besar-besaran. Orang-orang yang rumahnya selalu bersih, nggak nunggu sampai berantakan dulu baru panik beresin. Mereka lebih suka melakukan perawatan kecil setiap hari daripada harus ngeberesin rumah besar-besaran tiap akhir pekan. Coba bayangin, mana yang lebih mudah? Setiap hari nyapu sebentar, lap meja setelah makan, dan langsung lipat baju setelah dicuci. Atau nunggu semuanya menumpuk, lalu habis waktu seharian buat bersih-bersih? Pilihannya jelas. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin jauh lebih ringan dan nggak bikin stres dibanding harus berurusan sama tumpukan cucian, debu atau piring kotor sekaligus. Janah, seorang nenek 68 tahun, udah menerapkan cara ini selama bertahun-tahun. Setiap malam dia cuma butuh 15 menit buat merapikan dapur dan ruang tamunya. Dia langsung beresin piring, merapikan bantal, dan nyapu sebentar. Hasilnya, rumahnya selalu terasa nyaman tanpa perlu bersih-bersih besar-besaran. Kuncinya adalah merawat rumah sedikit demi sedikit tiap hari.
Nggak perlu lama-lama, yang penting rutin. Dengan begini, rumah tetap rapi, kamu nggak kecapekan, dan nggak ada lagi drama akhir pekan yang habis buat beres-beres. Kalau kamu setuju sama trik ini atau mau mulai mencobanya, komen angka 5 di bawah ya. Aku pengen tahu siapa aja yang siap bikin rumah tetap rapi tanpa ribet. Kebiasaan keenam, mereka melibatkan semua orang di rumah. Rumah yang bersih bukan cuma tugas satu orang. Para lansia yang rumahnya selalu rapi punya satu rahasia penting. Mereka nggak kerja sendirian. Mereka melibatkan semua orang di rumah, baik itu pasangan, anak-anak, atau siapapun yang tinggal bersama mereka. Dengan begitu, beban jadi lebih ringan dan rumah tetap rapi tanpa harus kerja rodi. Coba bayangin, kalau setiap orang langsung masukin piring kotor ke wastafel atau mesin cuci piring, merapikan tempat tidur sendiri, membersihkan area pribadi mereka, meluangkan 10 menit sebelum tidur buat beres-beres ringan, rumah pasti bakal tetap rapi tanpa harus ada yang kelelahan sendiri. Sumardi, pria 75 tahun, menerapkan ini di rumahnya. Setiap malam, keluarganya punya ritual 10 menit bersih-bersih. Semua orang ikut serta. Ada yang menyeka meja, ada yang merapikan bantal, ada yang memastikan barang-barang sudah di tempatnya. Hasilnya, rumah selalu nyaman, tanpa ada satu orang pun yang kewalahan. Kuncinya adalah tanggung jawab bersama. Ini bukan sekadar kerjaan rumah, tapi soal menciptakan lingkungan yang nyaman dan bikin semua orang merasa betah. Kalau kamu juga udah menerapkan ini, atau mau coba mulai, komen angka 6 di bawah ya. Aku penasaran siapa aja yang siap kerja sama buat bikin rumah tetap rapi. Tidak ada formula rahasia untuk menjaga rumah tetap bersih. Hanya beberapa kebiasaan sederhana yang jika dilakukan setiap hari dapat memberikan perbedaan besar. Para lansia yang berhasil menjaga rumah mereka tetap rapi bukan karena mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan, tetapi karena mereka menerapkan rutinitas kecil yang konsisten. Mereka selalu meletakkan barang kembali pada tempatnya, merangkul tugas-tugas cepat yang hanya memakan waktu beberapa menit, mengatur ulang rumah sebelum tidur, menjaga ruang utama tetap rapi, melakukan pemeliharaan harian, dan melibatkan seluruh rumah tangga dalam menjaga keteraturan. Kebiasaan ini tidak hanya membantu menjaga rumah tetap bersih, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman tanpa merasa kewalahan. Pada akhirnya, menjaga rumah bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang menciptakan ruang yang mendukung kenyamanan dan ketenangan. Dengan sedikit usaha setiap hari, rumah bisa tetap rapi tanpa harus merasa terbebani. Jika Anda sudah mencoba beberapa kebiasaan ini atau berencana untuk mencobanya, saya ingin mendengarnya. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda. Kebiasaan mana yang sudah Anda lakukan dan mana yang ingin Anda coba? Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya dengan orang lain. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.